Jadi mungkin yang perlu dipersiapkan ketika kita bicara transformasi itu harus persiapan secara holistik. Jadi tentunya persiapan bukan cuma dari sisi teknologi, tapi mulai dari strategi bisnis, roadmap, harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Itu pertama. Yang kedua mungkin kesiapan dari sisi organisasi, karena nggak banyak akhirnya kalau kita bicara tentang transformasi, akhirnya transformasinya menjadi gagal karena memang dari organisasinya sendiri, dari leadership itu tidak mendukung percepatan transformasi tersebut. Yang ketiga mungkin dari sisi infrastruktur teknologi tentunya. Jadi sekarang ini di dunia yang serba cepat, apalagi dengan adanya AI, waktu untuk melakukan transformasi itu sebenarnya bisa menjadi lebih optimal lagi ya. Tentunya dengan productivity yang ditingkatkan dengan bantuan AI. Itu jadi salah satu yang bisa menjadi alat pendukung untuk membantu percepatan transformasi tersebut. Yang keempat tentunya kalau kita bicara tentang teknologi yang nantinya tentunya berbasis dengan AI, tata kelola data menjadi satu hal yang sangat penting. Data security, data governance itu menjadi salah satu yang perlu diperhatikan sejak awal. Makanya di beberapa organisasi bahkan itu malah ada departemen khusus untuk melakukan data governance dan data quality sendiri. Ya, jadi perbedaan utamanya sebenarnya bukan cuma dari sisi teknologi, tapi dari strategi dan roadmap dan serta eksekusinya sendiri seperti apa. Jadi organisasi-organisasi yang mungkin bisa dibilang lancar atau sukses mengeksekusi transformasi AI itu adalah organisasi yang memang jelas memiliki use case apa yang akan dilakukan dan impact apa yang akan terjadi setelah penerapan use case itu berhasil dilakukan gitu ya. Nah itulah kenapa dari sisi persiapan SDM dan lain sebagainya pun itu sesuatu yang harus dilakukan sejak awal. Jadi dari sisi tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, dari sisi data, keamanan data, dari sisi kesiapan user dalam menggunakan atau mengadopsi teknologi itu sendiri gitu ya. Makanya di beberapa organisasi ada yang memang sebelum mereka melakukan menggunakan itu untuk dijual keluar atau diberikan servisnya keluar, itu diadopsi terlebih dulu oleh perusahaan tersebut, digunakan dulu untuk karyawannya, dites gitu ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan dibantu di AI, apakah tingkat productivity-nya meningkat, experimenting dilakukan di sisi internal dulu sampai siap, baru kemudian keluar untuk memanfaatkan AI itu sendiri gitu. Cara menyatukannya justru dengan mempersiapkan platform yang memang support untuk mengakomodir multi channel tersebut gitu ya. Dengan banyaknya platform yang memang tadi tersebar, fiturnya banyak, tentu akan membingungkan karena ketika mengaksesnya sendiri kita perlu membuka banyak sekali platform. Dengan mengumpulkan di dalam satu tempat dan mengintegrasikan platform tersebut, itu tentunya akan memudahkan atau mensimplify orang untuk effort dalam mengubah dari satu platform ke platform yang lain. Sebagai satu contoh, kalau kita bikin satu buah unified system di mana datanya diambil dari multi channel tersebut, namun kita menyediakan satu UI berbasis chatbot misalkan, dan kita tinggal cukup tanya ke dalam chatbot tersebut, namun di feeding oleh berbagai informasi yang diambil dari multi channel tersebut, itu akan memudahkan dari sisi user untuk mengakses satu tempat tapi bisa mendapatkan informasi dari banyak hal. Itu salah satu contoh yang bisa digunakan ya. Pertama adalah data enkripsi itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kalau kita bicara tentang keamanan data, kebanyakan orang tidak terlalu aware dengan data encryption. Mereka banyak sekali membuka datanya tanpa memastikan data tersebut
sebenarnya bisa diambil dan dicuri oleh orang lain. Itu yang pertama, data encryption. Yang kedua adalah role-based access control. Artinya apa? Artinya setiap data yang kita akan sajikan, baik itu ke dalam AI ataupun dibagikan ke user lain, itu harus punya kontrol permission yang sangat kuat, sehingga tidak semua orang bisa mengakses data-data penting. Data yang cukup penting itu bisa classify sebagai data yang important dan diberi label untuk itu. Makanya di sini peran data governance itu sangat penting ya untuk itu ya. Kemudian kita bicara tentang PDP ya. Kalau kita bicara soal data, kita juga tentu bicara tentang data residency. Biasanya di beberapa industri, terutama industri finance gitu ya, itu harus dipastikan bahwa data tersebut ada di wilayah Indonesia. Jadi tidak bisa data itu sembarangan keluar ke wilayah negara lain tanpa adanya konsen ataupun memang ada hubungan kerjasama yang tertera di dalam satu undang-undang gitu ya. Yang keempat mungkin terkait masalah consent management ya. Ini sejak adanya PDP ini menjadi sangat penting, karena kalau kita bicara tentang data pribadi, saya sebagai seorang pelanggan di satu layanan gitu, ketika saya tidak diberikan konsen bahwa data saya ini akan digunakan untuk ABC gitu ya, dan ternyata data saya dimanfaatkan untuk hal-hal yang di luar konsen saya bisa menuntut untuk istilahnya terhadap hal tersebut ya. Oleh karena itu, konsen itu menjadi satu hal yang sangat penting juga ya untuk disampaikan. Jadi tadi enkripsi, kemudian data governance, role-based access control, kemudian data konsen. Dari sisi pelanggan atau customer biasanya harus bisa memastikan bahwa use case yang akan dibuat itu use case yang tepat ya, use case yang memang akan berimpact terhadap sebuah bisnis di perusahaannya tersebut. Kemudian manfaatkan serverless platform yang dimana dia bisa melakukan auto scale, tidak hanya scaling up tapi juga scaling down secara otomatis, sehingga secara biaya menjadi lebih optimal gitu ya. Itu menjadi satu hal yang sangat penting, karena ketika kita bicara serverless computing itu artinya kita tidak hanya mereduce atau mengurangi biaya dari sisi compute saja, tapi dari sisi operasional itu menjadi salah satu yang biaya yang bisa sangat besar dikurangi. Bayangkan ketika kita harus memaintain operating system kita sendiri di dalam sebuah server, itu artinya kita harus membayar manpower untuk menjaga server tersebut. Tapi dengan adanya serverless, beban itu menjadi beban yang bisa diberikan kepada cloud provider itu sendiri. Jadi manfaatkan teknologi serverless itu menjadi salah satu hal yang bisa digunakan untuk mengurangi beban operasional dari sisi cloud itu sendiri ya.